Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi pada kesempatan hari ini dengan saya Ruanto akan membahas tema-tema seputar isu politik Pilpres dalam tajuk Mata Lokal Memilih. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi, Bapak Yulion Zalpa, Sarjana Filosofi Islam, Master of Art. Beliau ini dosen di FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Selamat sore Bung Yulion. Selamat sore Bang Owan. Apa kabar, sehat Bung Yulion? Alhamdulillah sehat. Bung Yulion, kita hari ini membahas soal isu-isu menjelang debat kedua Pilpres yang akan diselenggarakan KPU tanggal 7 di Istora Senayan. Banyak pihak memprediksi bahwa debat kali ini akan menjadi gelanggang milik 02 karena capresnya Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto yang juga backgroundnya militer ya. Menurut Anda bagaimana prediksi debat kali ini? Apakah Pak Prabowo akan banyak mendapat serangan dari kubu lawan, gimana nih? Silakan. Iya, terima kasih Bang. Memang selalu menarik ya ngikutin isu-isu perkembangan Pilpres hari ini, terutama melihat debat yang akan dilaksanakan tanggal 7 besok ya, terkait isu-isu keamanan, pertahanan, dan geopolitik serta hubungan internasional. Kita melihat debat ini sebenarnya ingin melihat hal-hal yang substantif pada dasarnya. Kita publik khususnya ingin melihat hal-hal yang substantif di debat pada nanti. Kita tidak ingin melihat terlalu banyak gimmick-gimmick ataupun isu-isu yang tidak terlalu penting diamplifikasi oleh pihak-pihak tertentu, misal kayak kemarin soal kecurangan, ada mic dipasang 3 gitu, terindikasi ada kecurangan, terus juga ada isu-isu terkait kebocoran soal dan segala macam. Sebenarnya kita tidak ingin melihat gimmick-gimmick yang seperti ini. Nah, untuk debat besok seperti yang disampaikan Bang Wawan tadi, karena ini isunya dalam tanda kutip ini Pak Prabowo banget ya, karena sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia. Apakah Prabowo akan unggul? Kira-kira kita melihatnya pertanyaannya seperti ini. Tapi sebelum kita memprediksi apakah 02 akan unggul atau malah dijadikan sasaran, kita harus melihat dulu sebenarnya pada umumnya orang yang menjadi target ataupun orang yang dikritik itu adalah orang yang bekerja, kira-kira seperti itu. Jadi melihat Pak Prabowo karena sudah memasuki masa 4 tahunan lebih kurang sebagai Menteri Pertahanan, tentu saja banyak sekali kebijakan-kebijakan, banyak sekali keputusan yang diambil itu dikritik oleh banyak pihak. Salah satunya misalnya soal terkait pembelian alutsista militer ya. Nah, itu juga menjadi sorotan yang sangat tajam menjelang debat capres ini. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika dalam perjalanan 4 tahun Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, tentu saja banyak sekali keputusan-keputusan yang sudah diambil dan itu pasti menuai pro dan kontra. Nah, ini juga akan menjadi sasaran yang empuk pada nantinya di debat capres yang ketiga ini yang akan dilaksanakan besok tanggal 7 Januari. Tapi juga sebagai seorang pejabat publik dan memang ini isu yang selama ini dikerjakan oleh Pak Prabowo, seharusnya Pak Prabowo sangat matang dan sangat mengetahui soal kondisi real dan fakta terkait pertahanan di Indonesia. Dan ini sebenarnya ketika dijadikan modal, dijadikan strategi, ini akan menjadi hal yang menarik. Perdebatan malam hari ini akan menjadi perdebatan yang substantif seharusnya seperti itu. Jadi Pak Prabowo mengetahui konteks, mengetahui fakta, mengetahui secara real di lapangan bagaimana keadaan pertahanan
di Indonesia itu bisa dijelaskan dengan gamblang, dengan komprehensif. Walaupun nanti memang telah untuk diserang oleh kedua lawan, yaitu pihak 01 dan 03 itu sangat terbuka lebar, karena yaitu tadi yang saya katakan, pro dan kontra terkait kebijakan yang selama ini diambil oleh Pak Prabowo itu pasti punya pro dan kontra di kalangan masyarakat ataupun di kalangan publik seperti itu. Tapi kita jangan sampai isu debat tema debat capres pada malam tanggal 7 besok itu hanya melihat terfokus ke tema soal pertahanan saja, karena ada Pak Prabowo di sana, tapi kan ada isu-isu lain, ada tema-tema lain soal keamanan. Misalnya soal keamanan ini kubu 03 itu kan wakil presidennya juga menjabat sebagai Menko Polhukam seperti itu. Jadi soal keamanan juga harus kita explore dengan baik di debat pada nantinya. Begitu juga misalnya soal geopolitik ataupun soal hubungan internasional. Dan soal keamanan ataupun pertahanan ini kita tidak hanya berbicara soal militer saja sebenarnya. Misalnya berbicara soal keamanan, kubu misalnya pasangan 03 Pak Ganjar ini sebagai seorang kepala daerah sebelumnya yaitu di Jawa Tengah juga sebenarnya punya putusan ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan keamanan di daerah, karena desentralisasi ataupun isu-isu daerah, isu-isu lokal itu juga berkaitan dengan keamanan. Dan keamanan ini misalnya kita geser paradigmanya, misalnya tidak hanya lagi keamanan terhadap ancaman dari luar, tapi juga ancaman dari dalam. Misalnya paradigma soal human security, misalnya ancaman soal kebakaran lahan, ancaman soal stunting, ancaman soal soal banjir, soal cyber security dan segala macamnya. Nah ini saya rasa akan menarik ketika fokus debat itu tidak diarahkan hanya kepada satu tema saja, karena kebetulan misalnya satu tema tersebut misalnya melekat kepada calon-calon tertentu, misalnya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, akhirnya nanti porsi debat hanya dihabiskan soal pertahanan saja. Nanti debat timbal balik antara satu calon dengan calon yang lain itu tidak hanya di soal pertahanan saja, tapi bisa fokus ke tema-tema yang lain yang termuat di tema debat yang ketiga nanti seperti itu. Dan apakah Prabowo akan unggul ketika Pak Prabowo sebenarnya tidak terpancing ketika misalnya diserang secara personal dalam tanda kutip terkait kebijakan-kebijakan yang diambil selama ini, saya rasa Pak Prabowo akan bisa lepas dari serangan kedua kubu lawan seperti itu. Dan Pak Prabowo juga bisa memaksimalkan track record dia, pengalaman dia selama menjadi Menteri Pertahanan. Dan satu lagi sebenarnya poin yang bisa kita lihat sebenarnya di masing-masing kubu ini, baik 01, 02, 03, di dalam susunan tim suksesnya itu mereka mempunyai ahli-ahli soal pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional. Misalnya di kubu 03 itu ada Pak Andika Prakasa, terus ada Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas. Apalagi kalau misalnya di kubu 02 di sana ada Pak Prabowo sendiri, terus ada Mas AHY, begitu juga 01 juga punya ketua tim sesnya juga purnawirawan dari militer. Kira-kira jadi ketiga calon pasangan ini mempunyai orang-orang di sekitarnya ataupun tim sesnya yang paham, yang sangat menguasai soal isu-isu yang akan diperdebatkan pada tanggal 7 nanti. Nah ini saya rasa kita bisa lihat nanti keseruannya ketika misalnya ini membahas memang soal hal-hal yang bersifat substantif dan lebih mendalam. Kira-kira seperti itu Bang, kalau saya melihat. Oke, sangat rigid sekali penjelasannya ya. Apakah Pak Prabowo sebagai Menhan akan memberikan pertanyaan jebakan seperti ketika Gibran
memberikan pertanyaan jebakan ke Profesor Mahfud tempo hari. Gimana Bung Julion? Ya mungkin juga tidak ya. Berbeda konteks dengan Mas Gibran di debat sebelumnya, karena memang Mas Gibran kemarin itu kan tidak diprediksi seperti itu, dianggap orang akan tanda kutip pelangak plongo gitu. Tapi tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan yang tidak bisa ditebak oleh kubu lawan seperti itu. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sejenis ini ataupun yang abang sebut tadi sebagai pertanyaan jebakan tadi mungkin sudah diantisipasi oleh masing-masing kubu calon yang lainnya. Kalau berpotensi akan mengajukan pertanyaan seperti itu, ya jawabannya ya bisa tidak. Pun misalnya iya, mungkin nanti wajar karena Pak Prabowo banyak menguasai, punya pengalaman di lapangan, mengetahui fakta-fakta, didukung lagi misal karena memang dia saat ini masih di dalam pemerintahan, sehingga dia punya banyak informasi, punya banyak analis soal pertahanan, sehingga mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh tim sesnya untuk membangun sebuah strategi pertanyaan yang kira-kira dalam tanda kutip itu asing nanti buat pasangan 01 dan 03, walaupun kita memang tidak meragukan kemampuan 01 dan 03, tapi setidaknya karena Pak Prabowo saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, otomatis dia punya infrastruktur kekuasaan di sana, dia punya analis, dia punya data yang akurat, dia punya sumber daya dan segala macam, sehingga mungkin saja tim ses memanfaatkan ini untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan pada nantinya. Ini menarik nanti kita lihat di debat nanti. Di media massa itu sudah banyak dihembuskan soal isu-isu pembelian pesawat bekas gitu ya. Terus ada soal food estate yang gagal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Apakah isu ini akan menjadi serangan untuk Prabowo sendiri ya oleh kubu 01 dan 03? Kalau saya lihat ini pasti akan dimunculkan karena memang ini isu yang sangat hangat dan sangat sensitif, dan juga di media seperti yang Bang bilang tadi itu setidaknya kubu 03 misalnya sejauh ini mantan Panglima yang sudah berbicara soal pembelian pesawat bekas itu tadi. Nah, kembali dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, karena memang Pak Prabowo ini sedang menjabat dan dia bekerja, sehingga memang potensi celah untuk dikritik habis-habisan itu sangat besar. Nah ini nanti bagaimana sebenarnya Pak Prabowo melihat pro dan kontra ini secara objektif seperti itu. Dan pastinya sebagai bagian dari pemerintah, setiap kebijakan itu pasti sudah punya pertimbangan-pertimbangan, sudah ada langkah-langkah penyusunan yang dianggap benar oleh pemerintah, sehingga itu sebenarnya yang harus disampaikan oleh Pak Prabowo. Ketika misalnya ini dikritik, sebenarnya tinggal saja pihak 02 itu menyusun argumen terkait program-program ini, misalnya soal food estate misalnya, atau soal pembelian pesawat. Kedua kebijakan ini menjadi kritik yang sangat hangat akhir-akhir ini. Nah, tinggal saja bagaimana nanti pihak 02 itu menyampaikan bahwasannya setiap kebijakan itu pasti pro dan kontra. Dan bagaimana nanti menyusun argumen apakah yang dikritik selama ini memang benar atau keliru, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya rasa tidak apa-apa, ini harus dimunculkan untuk melihat bagaimana Pak Prabowo sebagai pejabat publik mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kepada publik bagaimana sih sebenarnya real dan keadaan soal kebijakan ini. Misalnya soal food estate yang diklaim gagal misalnya. Kenapa? Misalnya kalau memang gagal, apa penyebab gagalnya? Kalau misalnya mereka menganggap tidak gagal, masih dalam proses, bagaimana keadaannya? Atau misalnya soal pembelian pesawat bekas, tinggal disampaikan saja apakah ini memang layak atau tidak layak. Atau misalnya sebelumnya ini juga dikritik oleh Pak Muhaimin Iskandar, misalnya
ngapain kita beli alat militer, kita kan tidak sedang mau perang. Nah ini juga kan sebenarnya bisa bisa ditanggapi dan bisa dibangun argumen untuk membantah pernyataan yang seperti itu. Dan saya rasa ini memang harus dimunculkan biar publik mendapatkan gambaran yang utuh soal kebijakan ini, setidaknya di dua kebijakan ini di sektor pertahanan. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini, beberapa media itu menyaksikan ya, tim sukses juga menyaksikan netralitas penyelenggaraan debat kali ini karena diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi milik pendukung 02, milik Haritanu, kita sebut saja begitu ya. Pendukung. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini mempengaruhi psikologis panelis maupun peserta debat itu? Gimana Bung Julian? Iya, sebenarnya ini yang saya sampaikan di awal tadi, isu-isu ataupun gimmick-gimmick soal tidak netralan ataupun ada nanti panelis yang terafiliasi dengan salah satu calon presiden dan segala macamnya, ini sebenarnya untuk meriuhkan saja, untuk biar debat nanti akan terlihat panas seperti itu. Tapi saya sih tidak melihat ke sana. Sebenarnya itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk kita besar-besarkan. Oke lah kalau dia muncul, isunya muncul ya nggak masalah untuk meramaikan. Tapi kita jangan sampai teralihkan fokus substansi debat ke arah-arah yang seperti itu. Dan saya rasa ini tidak akan berpengaruh kepada panelis ataupun kepada peserta debat, karena kita tidak melihat celah kecurangan. Sebenarnya kalau saya lihat pun misalnya ini punya Pak Haritanu Sudibyo yang notabene adalah pendukung pasangan nomor 03 yang menjadi penyelenggara ataupun terafiliasi ke Pak Haritanu, tapi saya rasa ini tidak signifikan akan mempengaruhi para panelis ataupun para peserta debat, karena saya rasa tiga calon ini sudah terlatih semua, sudah teruji semua, sehingga hal-hal yang kalau saya bisa katakan dalam tanda kutip yang remeh-temeh seperti ini, saya rasa tidak akan banyak mempengaruhi psikologi panelis ataupun peserta debat pada tanggal 7 nanti. Kalau saya melihatnya seperti itu sih. Lalu sejumlah pemerhati pemilu ya mengkritik soal kualitas pertanyaan dan panelis gitu. Panelis kurang menggali gagasan para capres karena kesannya cuma hanya forum tanya jawab gitu. Menurut Bung Yulion sendiri, apakah ini perlu dievaluasi oleh penyelenggara? Perlu, Bang. Kalau saya selalu konsisten menyampaikan memang format debat ini memang harus dievaluasi agar lebih baik. Kita tetap menghargai penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU beserta stakeholder yang lain yang sudah menyusun format debatnya. Tapi ini tidak bisa menyalahkan panelis sebenarnya, tapi kita menyalahkan memang format debatnya. Karena panelis itu memang tidak mengajukan pertanyaan langsung, hanya menyusun pertanyaan seperti itu. Ketika mereka menyusun pertanyaan, memang pertanyaan ini terkadang kan ada pertanyaan yang umum yang perlu di breakdown kembali dan dikontekskan dengan keadaan-keadaan yang relevan, kira-kira seperti itu. Nah, berbeda halnya ketika misalnya panelis ini diberikan kesempatan untuk menyusun pertanyaan dan mengajukan pertanyaan dan bisa mendalami setiap pertanyaan yang diberikan. Misalnya ketika berbicara soal bagaimana tanggapan calon presiden terkait keadaan perang Palestina dan Israel seperti itu. Ketika panelis hanya diminta untuk menyusun pertanyaan saja, maka terkesan di sana panelis tidak mendalami pertanyaannya, padahal mereka bukan tidak mendalami, tapi mereka tidak punya ruang untuk itu. Makanya kan kita lihat beberapa info misalnya dari media, ada beberapa tokoh ataupun beberapa
akademisi ataupun praktisi itu menolak untuk menjadi panelis, karena memang ruang gerak panelis untuk mengejar ataupun mendalami sebuah pertanyaan kepada capres itu memang tidak tersedia seperti itu. Nah, ini mungkin yang harus bisa dilihat oleh penyelenggara nantinya untuk mengevaluasi bagaimana format debat. Dan memang format debat sudah diatur kan dalam peraturan KPU juga. Tapi itu kan bisa dirubah untuk hal-hal yang memang bisa memberikan manfaat ataupun bisa memberikan hal-hal yang baik untuk proses debat ke depannya, seperti itu proses format debatnya. Itu saya rasa ini bukan salah di panelisnya kalau menurut saya, tapi ini memang format debatnya yang tidak memberikan ruang itu bagi para panelis. Para panelis hanya menyusun pertanyaan, dimasukkan dalam amplop, lalu dibacakan oleh moderator. Dan dalam peraturan KPU, moderator itu tidak bisa mendalami pertanyaan yang sudah dibuat oleh para panelis ini tadi. Nah, itu saya rasa permasalahannya di sana, Bang. Perlu ada penyesuaian, perlu ada evaluasi soal format debat. Dan ini memang harus dibicarakan secara komprehensif agar memang ada situasi yang menurut saya situasi yang lebih keren lah debatnya, lebih berbicara soal substantif, tidak dalam tanda kutip banyak dibilang orang itu kayak cerdas cermat, tidak seperti debat-debat ya banyak dilakukan oleh pihak-pihak lain, misalnya debat yang memang saling kejar satu sama lain. Ini kan tanya jawabnya juga kan hanya dibatasi berapa menit gitu. Jadi terkadang tidak bisa mengeksplor, tidak bisa menjelaskan ide, visi dan misi yang sudah tertuang dalam dokumen-dokumen di masing-masing pasangan calon. Saya rasa itu, Bang. Oke, Bung Julian. Mungkin terakhir nih, apa sebagai pemerhati politik di Sumatera Selatan, apa harapan Anda pada penyelenggaraan debat ketiga pada minggu mendatang? Silakan, Bung Julian. Iya, mungkin ini harapan kita bersama sebenarnya, Bang, ya. Tapi secara pribadi kita juga ingin melihat debat calon presiden ini adalah debat-debat yang berkualitas, karena mau tidak mau harus kita akui ketiga calon pasangan ini adalah putra terbaik Indonesia, sehingga memang harus menampilkan performa yang terbaik dan tidak berbicara dalam tanda kutip hal-hal yang personal, hal-hal yang emosional, tapi berbicara soal substansi, soal hal-hal yang mendalam terkait ide, gagasan, kebijakan, sehingga kita yang melihat debat ini, terutama misalnya pemilih-pemilih rasional, itu bisa melihat, bisa menilai mana nih calon yang bisa suara kita ini kita percayakan kepada calon yang nomor berapa, sehingga pada nantinya kebijakan-kebijakan terkait di beberapa isu itu bisa dibawa oleh para calon presiden ini, sehingga harapannya debat tidak lagi berbicara hal-hal yang bersifat tendensius, bersifat personality dan drama-drama seperti itu. Jadi kita ingin melihat gagasan secara komprehensif, ide secara komprehensif, dan kalau bisa ya ada muncul kebijakan-kebijakan yang memang konkret yang bisa dilihat oleh kita sebagai masyarakat atau publik. Kira-kira itu harapan saya pribadi, dan mungkin juga kalau ada beberapa orang yang sama harapannya, mudah-mudahan bisa kita lihat, mudah-mudahan debat tanggal 7 ini bisa memenuhi ekspektasi kita. Kira-kira gitu, Bang. Oke, terima kasih Bung Julian atas penjelasannya. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita dengan pengamat politik Sumatera Selatan, Bung Julian Zulpa. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum.